Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Kalau part 1 kalau nggak salah sampai nomor 10 ya, sampai tentang gaya ke atas. Kita lanjutkan nomor 11 tentang gelombang. Perhatikan gelombang berikut. Jika jarak dari Q ke V, dari Q ke V, kita lihat dari Q ke V itu berapa? Nih, dari Q ke V kayak ini. Nah, ini berapa gelombang coba dari Q ke V? Kita hitung. Ini satu ya, satu bukit, satu lembah. Terus dari sini ke V itu seperempat, berarti 1/4. Kita tulis dari Q ke V itu 1/4 gelombang. Nah, kita bikin pecahan biasa aja biar enak. Berarti 1 kali 4, 4 tambah 1, 5/4. Bisa ya? Katanya jarak dari QV 120 cm. Udah, pokoknya kalau ada bilangan yang satuannya cm atau meter, kita bisa dapat langsung lambdanya. Lambdanya berapa ya? Langsung tadi panjang di soal berapa? 120 cm dibagi gelombangnya. Nah, berarti gelombang. Berarti 120 dibagi 5/4 sama dengan 120 dibalik ya, 4/5. 120 dibagi 5 itu 24. 24 kali 4 96 ya, 96 cm. Lah ini lambdanya. Nah, sampai sini mudah ya. Lanjut. Maka periode kalian lihat yang satuannya sekon. Nah, lihat yang satuannya sekon. Mana? Nih 5 sekon. Nah, dari 5 sekon ini kita bisa dapat yang namanya periode. T sama dengan, saya garis dulu. Nah, T sama dengan berapa ya? Tinggal 5 dibagi sama konsepnya kayak lambda, dibagi gelombangnya. 5 sekon karena di ujung di sini, berarti ngitung gelombangnya dari depan. Dari sini. Nah, berapa gelombang coba? Gampang. Ini 1. Nih dari sini ke sini tuh 1. Ke sini 1 lagi berarti 2 ya. 2 tambah setengah jadinya 2,5. Nah, 5 dibagi 2,5 itu 2 sekon. Dah periodenya 2 sekon. Mudah? Lumayan ketemu satu jawaban. Pertanyaannya periode sama cepat rambat gelombang V. Kalau kalian lupa lagi, lihat satuannya. Di sini satuannya cm per sekon semua. Berarti yang cm di atas. Berarti 96 dibagi tadi 2. 96 bagi 2 berapa? 48 cm per sekon. Dah, kayak gitu. Jadi jawabannya yang 2 dan 48. Mana? Oh, yang C. Bisa insyaallah ya. Yuk, kita lanjut. Nomor 12. Seorang berdiri di antara dua tebing A dan B berjarak 765. Kita gambar aja untuk memudahkan. Jadi ini ada tebing A sama B. Jaraknya katanya berapa tadi itu? 765 meter. Orang tersebut meniup trompet sehingga bunyinya, yaudah misalkan orangnya di sini nih. Nah, jika jarak orang dengan tebing A 255. Nah, katanya di sini nih, orang dengan A itu 255 meter. Dan saat bunyi pantul dari tebing A 1,5 detik berarti T-nya. T-nya 1,5 detik. Ini yang disebut dengan S ya, jarak. Maka waktu bunyi pantul oleh tebing B. Wah, pertanyaannya ini dari orang ini nih ke B. T-nya berapa? Nah, yuk dari sini, dari jarak 765 meter, dari A ke orang 255 meter, kita bisa tahu jarak dari orang tersebut ke B itu berapa? Ya 765 kurangi 255. Berapa? 765 kurangi 255. 0, 1, 7 kurangi 2 berapa? 5 ya? Oh, 510 meter. Sampai sini mudah? Mudah ya? Bentar. Terus, ingat ini namanya bunyi pantul. Nah, ini ada kata-kata bunyinya memantul. Kalaupun nggak ada bunyi pantul, kalian pakai konsep bunyi pantul karena ada kata-kata tebing. Jadi kalau ada kata-kata tebing, kedalaman laut, gua, itu pakai bunyi pantul. Rumusnya Safita bagi 2. Gini, cara mengerjakan urut-urutan soal. Yang ditanyakan itu T dari orang tersebut ke B. Ingat, bunyi pantul itu konsepnya Safita bagi 2. S sama dengan V kali T bagi 2.
Kalau ditanyain yang B ya berarti SB sama dengan V dikalikan TB per 2. SB-nya ada kan berapa? 510. Tuh, V-nya TB-nya ditanya, berarti kita harus butuh VB. Nah, VB-nya gimana? VB-nya dicari dari yang A ke orang tersebut. Dari sini nih. Nah, kita bisa dapat nih informasi kecepatan dari yang jarak dari A ke orang. Caranya gimana? Kita cari di tempat yang lain. Misalkan di sini nih. Nah, misalkan di bawahnya ya. Berarti S dari SA ya, itu 255. Rumusnya sama, Savita bagi 2, berarti V dikalikan T-nya 1,5 sama dengan 255 bagi 2. Jangan lupa Savita bagi 2. Berarti V sama dengan kali silang ya. Berarti 2 kali 255 dibagi 1,5. 2 kali 55 berapa? 510. Iya ya, 510 per 1,5. Ini kalian bisa dikerjain, bisa enggak, biarin aja. Kenapa? Karena ada angka apa sama-sama 510 nih. Nanti bisa kita coret. Sampai sini mudeng? Sampai sini mudeng? Nah, kalau udah mudeng, ya udah kita masukin V-nya yang tadi ketemu, kita ke sini nih. Nah, sebentar. Ini biar enggak bingung, tulis di sini aja nih. SA sama dengan 255. Berarti V kali 1,5 per 2 sama dengan 255. Baru ke sini. Soalnya ini mau saya hapus. Jadi pokoknya kalau saya lagi nerangin, perhatikan ya, jadi urut-urutannya ngerti. Karena kebiasaan saya kalau nerangin itu senemunya tempat, jadi berantakan. Yuk, V-nya kita masukin 510 per 1,5 dikali TB. Saya langsung ya, ini kali silang ya. Berarti 2 kali 510. Berarti TB sama dengan 2 kali 510. Sampai sini mudah apa enggak? Dibagi, kalau kalian bingung kayak gini aja ya, kena. Dibagi 510 per 1,5. Mudah? Hukum pembagian. 2 kali 510 dikali dibalik 1,5 per 510. Nah, kita coret. Ketemu deh. 2 kali 1,5 berapa? Nah, saya garis dulu. 2 kali 1,5? 3 sekon. Mana 3 sekon? Nah, dan sebenarnya ada triknya. Triknya itu kayak gini, simple banget. Ini cara yang paling gampang ya. Ini bukan cara yang paling, ini cara yang manualnya. Jadi urutannya. Tapi kalau kalian ada kasus kayak gini itu sebenarnya gampang banget. Kenapa? Lihat nih. Jarak S dari A ke orangnya itu kan 255. Dari B itu 510. B ke orangnya tuh 510 berapa kalinya 255? Kan 2 kalinya, iya kan? Otomatis kalau waktunya 1,5 sekon, ya dari B itu 2 kalinya juga. Berarti 2 kali 1,5 itu 3 sekon. Itu cara cepatnya. Cuma kan kadang soal angkanya ini berubah-ubah, nggak harus 2 kali, nggak harus 3 kali. Berarti pakai cara yang ini nih. Mudeng ya? Kita lanjut. Nomor 3. Gambar berikut menampilkan benda yang berada di depan sebuah cermin. Apabila benda digeser 10 cm, pertanyaannya nih, apabila benda digeser 10 cm mendekati cermin. Yuk, kita cari fokusnya dulu, karena yang namanya cermin butuh fokus. Ingat, 24 itu S-nya. Nah, bayangannya itu S aksen. Ada yang nulis S aksen, ada yang nulis S1, ya sama aja. Rumus dasarnya itu apa? Seper fokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Fokusnya cermin cekung positif, aman. Berarti 1 per 24 ditambah 1 per 12. Biasa 12 jadi 24. Ini tetap 1, ini tetap berubah jadi 2. 1 tambah 2, 3. 3 per 24. Jangan lupa dibalik. Berarti fokusnya 24 per 3. 8 cm. Sampai sini mudah ya? Oh, fokusnya 8 cm. Baru kita masuk ke pertanyaan. Apabila benda digeser 10 cm mendekati cermin. Perhatikan. Yang tadinya S-nya 24 cm. Terus digeser 10 cm mendekati cermin. Mendekati cermin. Dari sini berarti S-nya sekarang berapa? Ini S1 ya. Ini S2.
Berapa coba? Ingat S itu patokannya cermin, ya malah 24 dikurangi 10, jadi 14 cm. Mudeng? S2-nya sekarang 14 cm. Yuk perhatikan, kalau fokusnya 8, ini saya gambar ulang. Di cermin sekung, fokusnya itu 8, berarti jari-jari pusat kelengkungannya di sini berapa? Ya 16 ya, 2 kalinya kan? Nah, 16. Ternyata ada benda 14 cm. 14 cm berarti di sini nih, antara F dengan P, ya kan? Ini namanya ruang 2. Nah, benda di ruang 2, ruang benda ini ya, pasti ruang bayangan. Ini apa sih? Sebentar. Benda di ruang 2 pasti ruang bayangan 3. Konsepnya ingat, ruang benda ditambah ruang bayangan harus 5. Ini kayak gini. Kalian lihat lagi pembahasan yang kemarin ya. Itu ada di video yang sebelum-sebelumnya. Ingat-ingat. Jadi ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3. 2 dari mana ini? 14 cm itu antara 8 punyanya fokus dengan 16. Kalau ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3, kita baca 3 itu masih di depan cermin, berarti nyata. Nyata pasangannya dengan terbalik. Perbesarannya gimana ukurannya? Baca aja 2 ke 3 itu diperbesar. Jadi kalian nggak perlu nyari pakai rumus ini lagi. Saat nyari S aksen keduanya nggak usah kelamaan. Pakai konsep ini aja. Berarti nyata terbalik diperbesar. Yang ingat-ingat. Nanti yang masih bingung masalah ruang benda sama ruang bayangan bisa lihat video sebelumnya. Nomor 14. Dari gambar di atas, jenis cacat mata dan lensa kacamata, kita lihat ini. Ini posisi mata. Karena yang namanya mata normal itu bayangan letaknya tepat di retina. Nah, ini anggap retina. Ini anggap retina. Nah, nanti ada cacat mata yang bayangannya bisa di depan, bisa di belakang. Nih, hafalannya Dejamikung. Ini aja, Dejamikung. Ingat-ingat, de itu artinya depan. Artinya apa? Bayangan terletak di depan retina. Loh mas, ini kan di belakang. Udah diapalinnya depan aja. Ja itu jauh, berarti rabun jauh. Nama lainnya miopi, ditolong dengan kacamata lensa cekung. Nah, lensa cekung, lensa negatif. Kita lihat, di soal ini bayangannya terletak di mana? Di belakang. Berarti ya kebalikannya ini, dah kayak gitu aja. Ya kan? Di belakang, bukan rabun jauh, tapi namanya rabun dekat. Iya benar, rabun dekat. Bukan miopi, tapi namanya hipermetropi. Bukan lensa cekung, tapi lensa cembung. Lensa cembung itu positif. Udah, berarti ini hipermetropi. Lensa cembung itu yang ini nih, cembung. Ngerti cembung ya? Ya, cembung. Kalau ini cekung, tekong lah bahasanya. Udah, berarti jawabannya yang B. Ingat-ingat, Dejamikung. Nomor 15. Sebuah percobaan dilakukan seorang siswa dengan menggosok sebatang kaca dengan sutra. Ini juga udah pernah nih, ingat-ingat. Ini ada kaca. Ini ada sutra, kain sutra. Ingat-ingat konsepnya sutra. Atau gede ini, nyedot elektron. Nah, kalau kata-kata nyedot elektron, berarti elektronnya dari mana ke mana? Ya dari kaca ke sutra. Elektron itu muatan negatif. Berarti yang dapat elektron ya negatif, kacanya positif. Gitu ya. Sutra bermuatan negatif, benar. Karena elektron rambut pindah ke kaca. Nggak ada hubungannya rambut. Tapi kita husnudon aja, mungkin ini maksudnya sutra. Karena elektron sutra pindah ke kaca. Benar apa salah? Ini tanda panahnya salah. Ya. B. Kaca bermuatan positif, benar. Karena elektron kaca pindah ke sutra. Nah, ini benar. Udah kayak gitu toh. Nanti lawannya kaca sama sutra itu apa? Ada benda, ada kain wol. Lawannya berarti apa? Elektronnya kayak gini. Nah, udah pokoknya kalau belajar ada dua konsep yang saling berkebalikan, pahami satu aja. Gitu ya. Kita lanjut.
Nomor 16. Jika arus listrik yang mengalir pada rangkaian arus listrik itu I. I-nya 0, jangan di sini lah. Ini buat nyari, ini aja nanti. Nah, I-nya ini I ya, saya nggak nulis lagi lah. Ini I. Besar hambatan R adalah, oh ini di sini R. Yaudah, ada V, ini V ya. Ingat hukum Ohm, V-nya berapa itu di soal nih 12 volt. V itu adalah I kalikan R. R di sini R total ya, nah, RT gitu. Berarti I-nya tadi berapa? 0,8. 0,8 kali RT sama dengan 12. Berarti RT sama dengan 12 dibagi 0,8. Triknya ini kalikan 10, atas juga kalikan 10. Berarti berapa? 120 dibagi 8. Kita bagi 4. Bagi 4 2, bagi 4 2. Kan ya, dibagi 4 3, maaf. 30 bagi 2 15 ohm. Ini R total. R total itu apa? Ya ini. Misalkan ini R1 ya, ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Kita selesaikan antara R2 dengan R3 dulu. Mudeng, namanya hambatan pengganti. 1 per RP, ingat paralel itu 1 per RP. Sama dengan 1 per, di sini yang paralel R2 sama R3. Saya langsung masukin angkanya. 1 per 12 ditambah 1 per 6. Biasa jadiin 12, ini tetap 1, ini jadi 2. Jadi berapa? 3 per 12. Jangan lupa dibalik. Berarti RP-nya 12 per 3, 4 ohm. Mudeng? Baru hambatan total yang udah ketemu tadi 15 volt. Nih ya. Kita masukin hambatan totalnya 15. Hambatan total itu apa? R1 ditambah hambatan paralel ditambah R yang ditanyakan, R4. Nah, R1-nya tadi berapa di soal? 10. Hambatan penggantinya tadi berapa? 4. Hambatan yang keempat yang ditanya ya, kita ketemu. 10 tambah 4, 14. Berarti R4 sama dengan 15 kurangi 14. 1 ohm. Ada 1 ohm. Nah, kayak gitu tok. Bisa ya? Sip, kita lanjut. 17. Dari rangkaian tersebut, jika beda potensial rangkaian dibuat 2 kali semula, besar daya yang mengalir. Daya itu P. P itu rumusnya apa? Rumusnya V. Bisa V kali I, nanti diturunkan pakai hukum Ohm, ujung-ujungnya V kuadrat per R. Yang ditanyain daya pada lampu 1. Yaudah, ini hambatannya berapa ya? Oh, ada keterangannya. Perhatikan gambar 2 lampu identik. 2 lampu identik berarti R-nya sama. Ini kata kuncinya. Yuk. Dari sini aja dulu, kita cari hambatan totalnya dulu. Ingat kayak tadi hukum Ohm, V-nya 12, V itu I kali R sama dengan 12, berarti R sama dengan 12 per I-nya tadi berapa? 6 ampere. 12 dibagi 6, 2 ohm. Nah, ingat ini R total ya, atau saya tulis RP ya karena di sini paralel. Kita cari 2 ohm itu dari mana? Ingat konsep paralel kayak tadi, 1 per RP katanya apa tadi? 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kan cuma 2 lampu tok, L1 sama L2. 1 per RP-nya berapa? 2. Nih, kan udah sama identik. Berarti ya udah sama R, atasnya 2. Ingat ya, 1 tambah 1. Karena penyebutnya udah sama-sama R. Berarti R-nya sama dengan kali silang. 2 kali 2, 4 ohm. Baru kalian masukin ke sini. Nah, V-nya tadi berapa perlakuannya? Dijadiin 2 kali, berarti yang tadinya 12 sekarang 24. Ini V2 nih. Nah, berarti ini 2 kali V1, berarti 24. Udah, masukin ke sini. 24 kuadrat enggak usah dihitung, 24 kali 24 aja. Per R, R-nya itu 4 ohm. Jadi di sini tuh 4 ohm, di sini juga 4 ohm. 24 bagi 4 berapa? 6. 6 kali 4, 6 kali 4 yang belakangnya 4. Ada nggak yang belakangnya 4? Oh, cuma cetok. Dah. Ingat-ingat triknya kayak gitu. Cari angka belakangnya yang ada 1 tok, itu jawabannya. Bisa ya? Kita lanjut. Nomor 18. Perhatikan gambar. Jika kutub sumber arus dibalik, dah kita tentukan ini dulu. Yang pertama kalian tentukan kutub positifnya dulu nih. Ini strip panjang. Jadi strip panjang itu kutub positif. Awal gerak. Gerak apa? Gerak arus. Nah, berarti dari sini nih.
Coba kalian bayangkan. Ingat ya, pakai tangan kanan, kaidah tangan kanan. Nah, tangan kanan. Kalian bayangin, ini kan dari luar dulu nih. Nah, gegem ya. Jadi gegem. Jadi misalkan ini spidol, ini gegem kayak gini nih. Nah, stroke. Nah, truk. Wah, kalian mungkin tambah bingung. Aduh, saya nggak ada rekaman tangannya ya. Jadi kayak gini nih. Jadi coba kalian praktekkan pakai tangan kanan, gegem spidol wis apa ballpoint. Terus 4 jarinya itu dari luar, gegemnya dari luar ke dalam. Nah, tapi posisi ini apa ballpoint atau spidolnya tegak ya, ngikutin soal. Jadi tegak kayak gini nih, berdiri lah. Nah, kalian gegem kayak gini. Pasti jempolnya nunjuk ke atas. Jempolnya nunjuk ke atas. Nah, jadi L-nya utara, yang bawah selatan. Ingat-ingat. Jika kutub sumber arus dibalik berarti oh alah, ternyata positifnya dari yang kan udah gampang kok. Kalau apa namanya dibalik yang tadi kita udah ketemu juga ini posisinya dibalik. Yang tadinya utara sekarang jadi selatan, ini jadi utara. Ada kata-kata dibalik. Nah, maka kutub magnet pada K, L, M, N berturut-turut adalah K-nya mana ya? Oh, ini mungkin K di sini ya. Jadi K-nya itu utara, L-nya selatan, M-nya ini induksi, dideketin. Konsepnya jadi kutub yang berlawanan. Berarti ini utara, ini selatan. M-nya utara, N-nya selatan. Mana? Usus. Usus mana? Utara, selatan. Yang C. Mudah ya? Mungkin nanti pakai kaidah tangan kanannya bingung ya, bisa langsung tanyakan. Nanti kita video call. Karena saya nggak bisa gambar. Jangankan gambar, tulisannya aja udah kayak gini. Ini nggak bisa diperbaiki. Oke, lanjut. Nomor 19. Berdasarkan data yang tertera pada tabel yang benar. Nah, perhatikan kemarin udah ditentukan cara menentukan step up sama step down. Gimana caranya? Gak usah pakai syaratnya, udah pokoknya tentukan. Kalian lihat N sama V-nya. Ya, N sama V. Tapi dari primer ke sekunder. Ingat loh, N kalau nggak V bukan I-nya. Ini primer ke sekunder. Kalau naik yaitu up, kalau turun down. Misalkan ini nih, yang A ya. Ini P itu udah primer, bacanya N, bukan P. 750 ke 15.000. Naik kan? Naik itu step up, bener. Lihat I-nya. Dari 5 ampere ke 0,25. Naik apa turun? Turun. Nah, bener ini. Kenapa? Karena antara N dengan V itu berbanding lurus. Berarti kalau di sini P, di sini P, tapi sama itu berbanding terbalik. Ini S. Nah, itu perhitungannya, perbandingannya. Ini NS, ini VS, ini VP. Kita cek yang B. 7.500 ke 250 turun. Turun itu namanya down, bukan up. 10.000 ke 500 turun, namanya step down. 20 ke 1 salah. Kalau N-nya turun, I-nya harus naik berbanding terbalik. Ini salah. Udah tadi jawabannya yang A. Mudah ya. Kita lanjut. Nomor 20. Pernyataan yang benar akibat revolusi bumi. Revolusi bumi itu bumi mengelilingi matahari. Berapa tahunnya? 1 tahun. Nah, udah saya singkat lah ya. 1 tahun. Berarti kalian gak usah dihafalin. Cari apa namanya fenomena alam yang hubungannya tahunan. Ingat-ingat yang tahunan, bukan harian. Beda sama rotasi. Kalau rotasi itu yang harian. Nomor 1. Terjadinya siang dan malam. Kira-kira tahunan apa harian? Ada siang ada malam? Harian ya. Jadi ini adalah akibat dari rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Nah, jadi harian. Ada siang, ada malam. 2. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Iya, ini tahunan ini. Pasang surut dan pasang naik air laut. Harian, tapi ini disebabkan bukan rotasi, bukan revolusi, tapi apa ya? Fenomena bulan. Nah, jadi kalau bulan purnama, ukuran bulan, itu nanti ada pasang surut sama pasang naik. 4. Perbedaan lamanya siang dan malam. Ini juga tahunan. Misalkan sekarang waktu siangnya lebih lama, nanti mungkin pas puasa kebalikannya atau sebaliknya, saya nggak terlalu hafal. 5. Gerak semu tahunan. Ada kata-kata tahunan. Dah, jawabannya 2, 4, 5. Gampang kan? Nah, kita lanjut. 21. Dari pernyataan berikut yang termasuk molekul unsur. Nah, kemarin juga udah yang namanya molekul unsur itu lebih dari 1 tapi harus sejenis. Kayak gitu loh ya, harus sejenis.
H2O bukan, ini namanya senyawa. H2SO4 itu juga senyawa. Ini namanya air, ini asam sulfat. Ini yang namanya ion, lebih tepatnya ion positif. Ion positif disebut kation. N2 gas nitrogen, S8 itu sulfur belerang. Dah jawabannya 4 dan 5. Harus benar. Dua-dua. Garam dapur itu NaCl, natrium klorida. Air murni H2O adalah contoh zat tunggal yang disebut senyawa. Benar, karena kedua zat tersebut tersusun dari beberapa atom yang berbeda. Ya, ini berbeda ya, senyawa itu berbeda. Bedanya sama molekul unsur. Kalau molekul unsur sejenis, kalau ini berbeda. Ada Na, ada Cl. Yang berikatan secara kimia. Iya benar. Dah. Pengen mantep, kita lihat B. Tersusun dari beberapa atom yang sejenis yang berikatan secara fisika, bukan fisika. Salah. Tersusun atas atom sejenis yang berikatan secara kimia. Ini namanya molekul unsur. Ingat loh, molekul unsur bukan unsur. Unsur itu sendirian. Tersusun dari atom yang berbeda. Salah. Gampang ya. 23. Peristiwa berkaratnya besi. Ada kata-kata karatan nih. Berkaratnya besi. Termasuk dalam perubahan kimia. Benar, karat itu perubahan kimia. Dikarenakan oleh besi sudah menjadi zat lain. Benar. Dan dapat dikembalikan ke bentuk awal. Salah. Bukan. Ingat, perubahan kimia itu namanya irreversible. Nggak bisa balik. B. Besi mengalami perubahan wujud. Benar. Dan tidak dapat kembali ke wujud awal. Nah, yang B adalah. Yang C. Besi mengalami perubahan struktur kimia. Sebentar. Besi mengalami perubahan struktur kimia dan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Wah, ini lebih tepat ini yang C. Yang C lebih tepat. Jadi strukturnya. Sebentar. Baik. Tadi yang B, besi mengalami perubahan wujud tidak dapat kembali ke wujud awal. Yang C, besi mengalami perubahan struktur. Ini lebih tepat ini. Ini lebih tepat. Nah. Ini lebih tepat karena perubahan struktur kimia itu lebih tepat. Kalau yang tadi perubahan wujud itu lebih ke fisika. Contohnya cair menjadi padat. Itu namanya perubahan wujud. Jadi ada yang lebih tepat yaitu jawaban yang C. Yang C, start kita hapus dulu. Nah, jawaban yang benar dan lebih tepat itu yang C, gitu ya. Kita lanjut. Dalam suatu kemasan ada, ini namanya BTP ya, bukan Basuki Cahayapurnama, tapi bahan tambahan pangan. Manakah yang termasuk pemanis? Nah, pemanis gampang ya, siklamat, sakarin, sorbitol, dan teman-temannya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Kalau nomor 1 kurkumin itu pewarna karamel pewarna. Ini pewarna coklat apa ya? Karamel apa ya? Coklat ya. Kurkumin pewarna kuning. Kita lanjut. Apa ini? Nah, ini udah masuk ke bab biologi. Contoh interaksi antara komponen biotik. Biotik itu bio. Bio itu artinya hidup. Makanya ada yang namanya biologi. Bio itu hidup, logi itu logos, ilmu tentang kehidupan. Kalau abiotik ada A-nya, A itu artinya enggak. Ingat-ingat, A itu artinya enggak. Makanya gama itu artinya hancur. Sinar yang menghancurkan. Agama berarti enggak menghancurkan. Nah, artinya apa? Orang yang beragama adalah orang yang tidak akan menghancurkan. Nah, ingat-ingat, biotik itu komponen yang hidup. Mana yang hidup? A, ikan, benar. Abiotik yang nggak hidup, fitoplankton, salah. Fitoplankton itu hidup ya. B, batu, jelas salah. C, biotik ikan, benar. Abiotik oksigen, ya benar. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, biotik tumbuhan, benar. Ikan ini sama-sama biotik sama biotik. Dah jawabannya yang C. Dan mungkin part kedua sampai sini aja. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah nanti siang.